bagi Anda yang saat ini sedang menanti-nanti, menunggu-nunggu, berharap-harap kapan Tuhan mengabulkan doaku, kapan doa-doaku dijamah oleh Tuhan. Cobalah baca Yesaya bab 61. Ini penting sekali saudara-saudara. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-163 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Hari ini gereja mengajak umat beriman untuk memperingati hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Ya Romo ya, kalau kemarin kan gereja merayakan hari raya hati kudus Yesus. Sekarang peringatan hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Dari sini saudara-saudara, gereja mau menunjukkan kepada kita bagaimana peran Maria dalam karya keselamatan tidak pernah boleh dilepaskan dari Yesus putranya. Jangan dipotong-potong ini, jangan dipisah-pisahkan. Karena Maria masuk dalam sejarah keselamatan Allah, dilibatkan oleh Allah. Nah, saudara-saudaraku terkasih, dengan peringatan hari tak bernoda Santa Perawan Maria, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana cara mencintai Yesus putranya. Bagaimana Bunda Maria tampil sebagai pendengar firman, orang yang punya keputusan berdedikasi dengan firman Tuhan, dan juga bagaimana Maria menjalaninya. Karena banyak orang bisa ngomong, bisa berkata-kata, bisa berteori macam-macam. Aku mau begini sama Tuhan, aku mau begitu sama Tuhan. Aku mau mencintai Tuhan dengan sepenuh hatiku. Aku mau mengikutinya. Tapi ketika tantangan demi tantangan dalam kehidupannya datang, tidak sedikit orang yang mundur. Tapi dari Maria kita bisa melihat, Maria juga berjuang. Setelah kata-katanya kepada malaikat Gabriel, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sejak saat itu, tantangan demi tantangan hidup Maria, lika-likunya dihadapinya dengan rasa percaya. Dan dalam bacaan hari ini kita bisa melihat bagaimana kegigihan iman Maria. Saudara-saudara, hati manusia adalah tempat manusia bisa diukur kualitasnya. Sama seperti ini. Kalau Anda lihat ini, saudara-saudara, ada kotak putih yang mungkin sering kali saya tampilkan dalam video-video sebelumnya. Anda bisa menebak harga kotak putih ini? Kotaknya saja loh. Ya Romo, kotak begitu mah paling 1.000, 2.000 paling mahal. Tapi saudara-saudara, kotak yang harganya 2.000 perak ini, kalau saya buka saudara-saudara, ada isinya. Nah, isinya seperti ini. Wah, ada kotak lagi. Lebih bagus kotaknya Romo. Kalau kotak seperti ini kira-kira harganya berapa? Ibu bapak tuh bisa dibuka-buka kayak begitu. Wah, kayak kotak perhiasan Romo. Ini dari kulit sintetis nih, bagus sekali. Ya pasti nggak 2.000 Romo. Pasti harganya mungkin 50.000 kali ya. Karena ini kokoh sekali nih. Saudara-saudara, sebagus-bagusnya kotak yang kedua, Anda bisa melihat isinya. Jadi kemarin saya ditelepon oleh toko Avila, toko rohani. Romo, ada seorang ibu mau kasih rosario ke Romo. Lalu dikirim ke rumah saya. Ketika saya buka saudara-saudara, saya kaget luar biasa. Ini bukan pamer ya. Bagi ibu yang memberikan ini kepada saya sesadar-sadarnya. Di pikiran ibu, pasti Romo Yosef bukan menggunakan untuk dirinya sendiri. Pasti akan dijadiin berkat. Jadi setiap orang yang kasih ke saya, sudah tahu resikonya, pasti saya kasih ke orang lain. Itu ya. Nah, saya buka. Ternyata isinya rosario, saudara-saudara. Nah, ternyata setelah saya buka, bukan rosario sembarang rosario ternyata. Saya kaget begitu melihat, nah ini. Ada daftar harganya, ada struknya ini. Seharga, Anda mungkin kaget ya, rosario seperti ini, itu harganya 4.045.000. Waduh Romo, ini rosario macam apa ini? Ternyata ini batu Swarovski dari Eropa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Romo Yosef cukup yang ini aja lah. Ini nggak mahal, ini bisa dipakai nemenin saya kemana-mana. Kalau saya berdoa, ya tinggal copot lalu saya doakan. Ini dari kayu sih ini. Nah, lalu bagaimana ini?
Dijadiin giveaway apa enggak, Romo? Bagaimana kalau saya lelang saja ya untuk pembangunan rumah singgah pasien kanker gitu ya. Ini harganya 4 jutaan, 4.045.000. Saya lelang aja bagi Anda yang bermaksud untuk membantu rumah singgah. Anda bisa hubungin saya di Instagram @rmjosusanto. Anda muncul aja tuh di kolom-kolom komen, Romo saya tertarik dengan Rosario yang Romo mau lelang itu. Gitu. Harganya 4.045.000. Saya akan kasih kepada Anda yang menawar paling besar. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, yang bisa saya katakan adalah rumah singgah itu ya. Per kemarin itu kan totalnya kan 7 miliar. Sekarang sudah ada donatur-donatur, sudah diarahkan ke rekeningnya Kuskupan, sudah ada dana sebesar 5 miliar. Luar biasa, puji Tuhan. Saya senang banget, Tuhan itu ajaib ya. Oke, tinggal 2 miliar lagi, ya saya rasa bisa lah. Bagi Anda yang tertarik silakan. Oke, kembali ke teks. Jangan ngeributin Rosarionya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana ya, memahami hati tak bernoda Santa Perawan Maria, bagaimana ternyata kemunculan Bunda Maria sudah dinubuatkan oleh nubuat nabi-nabi jauh sebelum Maria lahir, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Bagaimana misalnya nubuat Nabi Yesaya dari Yesaya bab 61 ayat 9 sampai 11. Kalau ini Yesaya bab 61 berarti itu disebut Trito Yesaya. Berbicara soal harapan masa depan. Berbicara soal pemulihan demi pemulihan. Apa yang dikatakan? Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ya Romo, jadi ingat Kidung Maria Romo, di mana Kidung Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dari sini kita bisa melihat ternyata peristiwa karya penebusan Allah melalui diri Maria ternyata disatukan dengan nubuat-nubuatan para nabi, kata-kata Allah sendiri, janji Allah sendiri ratusan tahun sebelumnya. Dikatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dengan jubah kebenaran. Dan itu terjadi dalam diri Maria yang dikaruniai oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun atas dirinya sehingga Maria mengandung Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Kidung Maria hal itu sangat tampak sekali. Kita bisa melihat di sini Maria adalah pribadi-pribadi orang Israel sejati yang memang menanti-nantikan. Nubuat Yesaya bab 61 ini menjadi sebuah kekuatan bagi orang-orang dalam penantian. Dan pada saat hal itu terjadi, Maria memuliakan Tuhan. Maka bagi Anda yang saat ini sedang menanti-nanti, menunggu-nunggu, berharap-harap kapan Tuhan mengabulkan doaku, kapan doa-doaku dijamah oleh Tuhan, kapan harapanku jadi kejadian, cobalah baca Yesaya bab 61. Ini penting sekali saudara-saudara. Jangan sampai kita itu nunggu terlalu lama, lalu kita lupa sama apa yang kita tunggu. Kita lama-lama lemes, kita lama-lama ya udah deh pulang aja deh. Jangan sampai harapan kita menjadi sia-sia. Maka kalau Anda, lagi-lagi saya ulangi, kalau Anda saat ini sedang berharap sesuatu, saya tahu apa yang Anda harapkan. Saya tahu sekali, Tuhan, semoga terjadi pemulihan Tuhan dalam kehidupanku. Semoga anak-anakku ini bisa kembali lagi ke gereja. Supaya anak-anakku ini bisa rumah tangganya diperbaiki. Tuhan, semoga perkawinanku bisa diselamatkan. Tuhan, semoga pekerjaanku Tuhan bisa kau pulihkan. Baca Yesaya bab 61. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Anak cucu mereka di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan.
Saudara-saudara, seringkali dalam hidup ya orang tuh ngerendahin kita, orang tuh ngomong yang jelek-jelek sama kita supaya kita down. Berjuanglah saudara-saudara supaya suatu saat nanti mereka di masa depan jangan berkata, tuh kan apa gue bilang. Jangan begitu, tetapi maaf saya salah dulu, ternyata saya keliru, ternyata kamu sungguh-sungguh hebat, Tuhanmu luar biasa. Itu saudara-saudara, tunjukkan kepada dunia Tuhan kita itu hebat. Nah, saudara-saudaraku terkasih, berarti dari harapan ke pemenuhan harapan itu bukan berarti cuman tepuk tangan langsung jadi, bukan kayak sulap gitu ya, prok mau jadi apa? Tidak. Dalam diri Maria, bagaimana Maria mewujudkan harapan dirinya, harapan bangsanya, harapan seluruh dunia yang pada saat itu sedang porak-poranda, hilang harapan. Kita bisa melihat dari Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Sebuah kisah yang sungguh sangat terkenal, yaitu ketika Tuhan Yesus hilang di bait Allah pada usia 12 tahun. Di situ kita akan melihat, iya ya, ternyata Maria nggak diem aja, nggak nunggu, nggak pasif, nggak ya udahlah terserah Tuhan aja deh. Ternyata nggak begitu saudara-saudara. Dari kisah Yesus hilang di bait Allah, kita bisa ngerti, iya ya, setelah kata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, kita bisa melihat di situ Maria bergerak. Dari kisah Maria mengunjungi Elizabeth, di situ tampak sekali Maria hadir dalam kehidupan pribadi-pribadi yang juga pilihan Allah. Dalam nyanyian pujian Maria, kita tadi sudah melihat bagaimana Maria mengungkapkan apa yang diharapkan oleh bangsanya, apa yang dijanjikan oleh Allah dalam nubuat Nabi Yesaya sungguh-sungguh terjadi. Maka Maria, itulah yang menjadi alasan buat Maria memuliakan Tuhan. Kemudian juga nanti dari kelahiran Yesus, bagaimana tantangan demi tantangannya dihadapi oleh Maria. Maria tidak diam, Maria tidak pasif. Nah, saudara-saudaraku terkasih, setelah Yesus dilahirkan, Maria membawa Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan sebagai anaknya yang sulung. Di situ Maria berjumpa dengan Simeon, Maria berjumpa dengan Hana, ada nubuatan Simeon di situ. Dikatakan sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Betul-betul sebuah tantangan baru buat Maria. Tahapan demi tahapan kehidupannya dipenuhi, ditemani oleh nubuatan ini. Jadi saudara-saudara, setelah malaikat meninggalkan Maria, ternyata Maria ditemani oleh nubuatan demi nubuatan, oleh pemenuhan demi pemenuhan nubuatan itu. Itu yang membuat Maria kuat, berpegang pada firman, ditemani oleh firman, dan firman itu menjadi kekuatan buat Maria. Maria percaya firman Tuhan, janji Tuhan tidak pernah gagal. Meskipun tantangan demi tantangan selalu dihadapinya. Salah satu ketika dikatakan di Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Artinya saudara-saudara, bisa jadi pengalaman ke Yerusalem bukan pertama buat Yesus. Ketika Yesus berusia 12 tahun, bisa jadi sudah 12 kali Yesus pulang pergi ke Yerusalem dibawa oleh orang tuanya pada hari raya Paskah. Yesus sudah tahu, Yesus sudah mengamati di Yerusalem ada apa saja. Yesus sudah tahu pada hari Paskah seramai apa kota Yerusalem. Yesus sudah tahu apa saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang-orang ketika Paskah di Yerusalem. Mungkin ketika anak kecil usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia belum sadar. 4 tahun, 5 tahun dia belum sadar. Tapi ketika usia 6, 7, 8, 9, 10, 11, dia sudah banyak belajar di situ. Bukan pengalaman pertama dia. Nah, di sini dikatakan ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Lihat, dikatakan seperti yang lazim, artinya ini sudah menjadi sebuah habitus, kebiasaan. Bukan pengalaman pertama buat Yesus. Tidak asing pengalaman di Yerusalem. Yesus yang hilang di usia 12 tidak panik, tidak takut karena dia sudah terbiasa. Saudara-saudara terkasih, dari ayat ini coba kita belajar bagaimana kita harus membiasakan diri untuk anak-anak kita.
untuk pergi ke gereja secara rutin. Kalau orang tuanya aja males, bagaimana anak-anaknya bisa rajin? Nah, itu dia. Kalau di gereja, anak-anak lihat orang tuanya main handphone terus, bagaimana anaknya bisa duduk tenang? Saudara-saudara terkasih, semua diawali dengan sebuah kebiasaan baik yang berulang. Bagaimana dari kebiasaan baik itu si anak diajarkan untuk bisa menemukan kekuatan dalam hidupnya. Manfaat dari kebiasaan baik itu, tolong sadarkan kepada anak-anak Anda. Kalau anak-anak ini rajin ke gereja, dia dekat dengan Tuhan. Berkat-berkatnya akan terus mengalir dalam hidupnya. Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan menjaga dia. Dalam segala kesulitan-kesulitan sekolahnya, pergaulannya, apapun ke depan. Coba ajarkan anak Anda mengapa ke gereja setiap minggu itu berguna, bermanfaat, dan penting buat hidup anak Anda. Itu penting banget. Dikatakan sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Yesus tahu apa yang harus dia lakukan di Yerusalem, sehingga terpisahlah Yesus dari orang tuanya, dari rombongan Yosef, kelompok laki-laki, dari rombongan Maria, kelompok perempuan. Nah, dikatakan karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Saudara-saudara, sebuah perjalanan yang sudah cukup jauh. Selama seharian berjalan dalam rombongan. Bisa jadi itu 15 km atau bahkan lebih. Lalu mereka sadar dan mulai mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Mereka sadar, Yesusnya ternyata nggak ada. Apakah ketinggalan, apakah hilang? Lalu mereka mencari dia. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Saudara-saudara, kembalilah kepada sumber rohani Anda. Maria dan Yosef tahu, Yerusalem bukan sekedar kota kudus, Yerusalem bukan sekedar bangunan bait Allah yang indah, tapi disitulah tempat Allah bersemayam. Maka kalau Anda sedang bingung, cari jodoh, cari pekerjaan, cari nafkah yang baik, cari jalan keluar, return to the Lord. Kembalilah ke tempat di mana Tuhan bisa ditemukan. Paling gampang, yaitu di rumah Tuhan sendiri. Coba, kembalilah ke rutinitas rohani Anda. Kembalilah ke sumber kekuatan rohani Anda. Itu yang paling luar biasa. Dikatakan, Maria dan Yosef sambil terus mencari dia. Kembali ke Yerusalem bukan untuk foto-foto, bukan untuk selfie-selfie, bukan untuk ngomel-ngomel satu sama lain, menyalahkan satu sama lain, tapi fokus. Fokusnya apa? Mencari dia. Banyak orang udah retret, udah rekoleksi, udah belajar kitab suci, mau nih kembali kepada Tuhan, mau mendekat pada Tuhan, tapi hilang fokus. Belajarlah dari Maria dan Yosef. Kembalinya mereka ke Yerusalem untuk mencari Yesus, bukan untuk motif-motif yang lain. Sebab kalau motif-motif yang lain bisa jadi Tuhan Yesusnya nggak ketemu. Setelah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi Tuhan Yesus nanya sendiri, jawab sendiri juga. Mungkin jawaban-jawaban dari orang-orang di bait Allah tidak memuaskan Tuhan Yesus. Harus diluruskan ini. Maka orang-orang tercengang akan kecerdasannya. Itu. Tuhan Yesus waktu masih kecil umur 12 tahun sangat cerdas. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Yang tercengang bukan cuma orang-orang di bait Allah, orang tuanya juga tercengang. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Di sini dari kata-kata Maria kita bisa tahulah bagaimana seorang ibu yang sudah mungkin lelah 3 hari berjalan, 3 hari dalam kecemasan, 3 hari mencari anaknya dengan kekhawatiran, dengan kecemasan. Anaknya udah makan belum? Anaknya diculik sama orang, nanti dijual. Jadi budak ke Mesir. Bisa jadi anaknya kemana ini? Dari teriakan, dari kata-kata Maria itu kita bisa mendengar teriakan kekhawatiran orang tua. Sulit sekali ini mendidik menjadi orang tua Yesus ini.
Tetapi di sini Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara-saudara, Marianya ngomong apa? Yesusnya ngomong apa? Kalau hati Maria itu tidak suci, saudara-saudara, mungkin itu kisahnya bisa lain. Tapi hati Maria yang tidak bernoda, dia tidak mengerti anaknya ini ngomong apa. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepadanya. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Itu dia, hati Maria, tempat menyimpan peristiwa-peristiwa hidup Yesus, tempat menyimpan sejarah keselamatan Allah, tempat menyimpan semua perkara-perkara yang diolahnya. Bukan seperti kita kebanyakan nyimpan masalah sampai kita baper, sampai kita sensitif, sampai kita toksik, keracunan sama masalah kita, sakit hati lalu pahit hati. Tapi hati Maria mengolah masalah-masalah, ada jalan keluarnya dalam terang ketaatannya pada kehendak Bapa. Cakep bukan saudara-saudara? Keren bukan? Maka dari itu saudara-saudara, yuk bersihkan hati setiap hari. Ada banyak masalah yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Mungkin bukan sekarang kita mengertinya, mungkin besok, mungkin tahun depan. Simpan dalam hati kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, masalah-masalah hidup kita. Aku nggak minta Tuhan aku mengerti masalahku hari ini, tapi biarlah suatu saat nanti aku lebih bisa memahaminya dengan lebih baik lagi di dalam rencanamu. Salam damai sejahtera. Saya harus pergi lagi. Kalau Sabtu saya rapat di Kuskupan. Semoga Tuhan memberkati akhir pekan Anda. Bye-bye, Tuhan berkati.